berjudul Upaya Meningkatkan Membaca Pemahaman Peserta Didik SDN Ambon. Tugas agenda 3 hari kedua pelatihan dasar CPNS angkatan 45 tahun 2022 dengan tutor Bapak Dr. Andes Agung Basuki MPD. Anggota dari kelompok kami yaitu Maria Krisnawarni, Ayu Vergi Lestari, Rani Alen, Ratu Istiqomah, dan Evi Apriani. Berikut adalah upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman membaca peserta didik SDN Ambon. Pertama, identifikasi isu. Kedua, tahapan penyelesaian isu. Ketiga, APKL. Keempat, USG. Dan kelima, rekomendasi solusi. Sebelum membahas tentang upaya meningkatkan pemahaman membaca peserta didik SDN Ambon, terlebih dahulu kita mengenal profil sekolah SDN Ambon. Sekolah Dasar SD Negeri Ambon terletak di Jalan Sawalhur, Kampung Ambon, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan jumlah murid saat ini yaitu 174 orang. Jenjang sekolah SDN Ambon adalah jenjang sekolah dasar status negeri dengan NPSN 20605564 dengan akreditasi B. Data Tendik SDN Ambon yaitu Kepala Sekolah atas nama Erwan Sutandar, Guru PNS 4 orang, Guru Honorer 3 orang, Guru CASN 2 orang, Staf TU 1 orang, dan Penjaga 1 orang. Selanjutnya, identifikasi isu. Identifikasi isu terdiri dari yang pertama, kurangnya ketersediaan alat praktikum IPA. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa banyak alat praktikum yang rusak disebabkan karena kurangnya pemahaman guru dalam menggunakan alat praktikum, yang pada akhirnya membuat alat rusak dan terbengkalai. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kurangnya pemahaman terhadap materi pembelajaran IPA secara nyata. Yang kedua, rendahnya tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan PR. Dari fakta yang terjadi diketahui bahwa banyak siswa yang kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan membuat peserta didik menjadi lebih malas dan tidak mempunyai sikap bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya ketersediaan media pembelajaran. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, itu terjadi karena kurangnya pemahaman guru dalam penggunaan media pembelajaran dan minimnya ketersediaan dana sekolah untuk penyedia media pembelajaran. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka peserta didik akan kurang memahami materi ajar yang guru sampaikan. Yang selanjutnya, rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca pemahaman. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa siswa di SD Negeri Ambon masih rendah dalam membaca pemahaman. Ini diakibatkan karena kurangnya budaya literasi membaca yang diterapkan di sekolah, ditambah dengan minimnya ketersediaan buku bacaan yang menarik. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka peserta didik akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurikulum menekankan peserta didik untuk menguasai literasi membaca. Yang selanjutnya, rendahnya penguasaan IT guru. Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa di SD Negeri Ambon masih rendah penguasaan IT oleh tenaga pendidik seperti mengoperasikan PC, membuka aplikasi search engine, atau aplikasi digital lainnya. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan tertinggal dengan perkembangan di era globalisasi ini yang mengedepankan literasi digital. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah tahapan penyelesaian isu. Adapun tahapan penyelesaian isu yang kami gunakan yaitu dengan teknik APKL. Teknik APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu dan dicarikan solusinya. APKL merupakan A yaitu adalah aktual, di mana isu itu sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi. P artinya adalah problematik, yang mana isu itu menarik atau mendesak. K yaitu adalah halayak. Halayak artinya adalah menyangkut hidup orang banyak. L artinya layak, yaitu pantas, realistis, atau sesuai dengan kewenangan. Adapun isu yang kami dapatkan yaitu adalah rendahnya penguasaan IT guru,
yang nilai totalnya yaitu adalah 15 dengan ranking 2. Isu yang kedua yaitu adalah kurangnya ketersediaan media pembelajaran dengan nilai total 13 dengan ranking 3. Isu yang ketiga yaitu adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca pemahaman dengan nilai total 20 dan ranking 1. Isu yang keempat yaitu kurangnya ketersediaan alat praktikum IPA dengan nilai total 12 dan ranking 4. Yang terakhir yaitu adalah isu rendahnya tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan PR dengan nilai total 11 dan ranking 5. Dari tabel berikut ini, dapat kami simpulkan bahwa nilai total yang tertinggi yaitu tentang isu rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca pemahaman. Selanjutnya, analisis terpilih akan dimasukkan ke diagram fishbone. Analisis terpilih dari kelompok kami yaitu rendahnya kemampuan membaca pemahaman peserta didik. Adapun faktor-faktor yang kita ambil dari men yaitu rendahnya kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca pemahaman. Yang kedua, dukungan dan keterlibatan orang tua. Yang ketiga, rendahnya pemahaman anak dalam membaca. Kalau dalam faktor metodenya, yaitu metode pembelajaran membaca kurang variatif. Yang kedua, program literasi membaca terbatas. Dari faktor lingkungannya, yang pertama gangguan bermain. Yang kedua, peserta didik lebih tertarik bermain gadget. Yang dari faktor material, yang pertama kurangnya buku bacaan yang menarik. Yang kedua, banyaknya buku rusak yang tersedia. Dan yang ketiga, kurangnya ketersediaan di setiap kelas. Dari penyebab isu yang ditemukan, kami menganalisisnya menggunakan analisis USG. U yaitu urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S sama dengan seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan G yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut bila tidak segera ditangani sebagaimana mestinya. Dari analisis isu USG kami dapatkan bahwa program literasi membaca terbatas menempati ranking pertama dengan nilai total 15. Kemudian kami memberikan solusi yaitu membuat program literasi membaca. Program literasi membaca adalah sebuah program yang bertujuan agar peserta didik memiliki budaya membaca dan menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Keunggulan dari program literasi membaca adalah meningkatkan pengetahuan akan kosakata peserta didik, membuat otak peserta didik bekerja optimal, menambah wawasan, mempertajam peserta didik dalam menangkap suatu informasi dari suatu digital. Maka kami merekomendasikan solusi sebagai berikut. 1. Penerapan gerakan pembiasaan membaca sebelum memulai proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan kegiatan kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah. 3. Menyediakan PC untuk mengakses e-book. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.